Pemirsa, rasuah kepala daerah itulah yang menjadi topik bahasan dalam segmen Metro Pagi Prime Time kali ini. KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Yang terakhir adalah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra. Ini diduga terkait dengan jual beli jabatan, lalu kemudian diamankan uang 100 juta rupiah dan juga slip bank begitu senilai 6,4 miliar rupiah yang disita oleh KPK. Ini adalah satu dari sejumlah kasus. Ternyata meskipun sudah ada upaya penindakan dan juga pengawasan oleh KPK, masih banyak juga kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kasus OTT terhadap Bupati Cirebon ini adalah OTT ke-36 sejak tahun 2005 hingga 2018. Dan ini adalah orang ke-100 atau kepala daerah ke-100 yang sudah terjerat oleh KPK terkait dengan kasus korupsi. Upaya pengawasan terus dilakukan oleh KPK dan ada 36 yang sejauh ini sudah ditangkap atau terjerat oleh OTT oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, sebelum OTT terhadap Bupati Cirebon ini juga terdapat kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin yang ditetapkan tersangka terkait dengan proyek atau dugaan korupsi perizinan proyek Meikarta. Nah, kalau kita lihat dari sejumlah kasus, ada 100 kasus begitu kepala daerah yang terjadi dari tahun 2005 hingga tahun 2018 dan 36 OTT dari tahun 2005 hingga 2018. Ada sejumlah modus yang kemudian bisa dilihat polanya oleh KPK, seperti misalnya adalah suap proyek infrastruktur, kemudian jual beli jabatan, perizinan, ada juga mengenai pengesahan aturan atau APBD dan juga alih fungsi hutan. Nah, ada sejumlah modus lain yang juga bisa diidentifikasi seperti misalnya adalah proyek fiktif, kemudian juga markup proyek dan juga potongan fiktif hibah atau bansos. Nah, kegagalan program kerja dari kepala daerah ini melibatkan konflik kepentingan yang kemudian membuat mereka sulit untuk menolak korupsi sehingga terlibat dalam korupsi, dan ini juga membuat mereka pada saat ini berada di jeruji besi. Masih banyak kasus-kasus korupsi lain dan sebenarnya sudah ada juga identifikasi yang lebih banyak lagi. Kalau tim siber bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahkan merinci ada 12 modus KKN begitu, dan tim siber ini terus melakukan upaya dan berupa untuk membuat modul begitu panduan apa-apa saja yang termasuk dalam KKN dan mana saja yang berpotensi. Dan dilihat dari sejumlah tersangka atau juga kepala daerah yang ditangkap begitu oleh KPK, ada berbagai modus yang dilakukan dan ternyata tidak hanya satu kasus gratifikasi saja, tapi ini melibatkan berbagai gratifikasi, misalnya mulai dari perizinan, kemudian juga pengesahan APBD dan proyek-proyek infrastruktur lainnya. Dan kalau Anda lihat di sebelah kanan ini, saya ini adalah foto-foto dari 36 orang kepala daerah yang sudah terjerat kasus korupsi. Tepatnya adalah OTT oleh KPK sejak tahun 2005 hingga 2018 bulan ini. Dan 36 orang ini sudah terjerat atau terjaring dalam OTT KPK. Paling banyak memang jaring OTT oleh KPK ini adalah di tahun 2018. Sejak Januari hingga Oktober atau bulan ini ada 18 kepala daerah. Kita bisa bandingkan misalnya dengan data di tahun 2017 ada 13 orang yang terjaring OTT. Kemudian di tahun 2016 ada 9 orang dan di tahun 2015 ada 4 orang. Nah, kalau kita lihat dari orang-orang yang sudah kepala daerah yang sudah ditetapkan tersangka dan juga menjalani proses persidangan, ada beberapa kepala daerah yang kita bisa lihat jumlah gratifikasinya atau nominal gratifikasinya begitu tinggi begitu. Kalau dari data dari Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi, saya mendapatkan informasi bahwa yang paling tinggi itu adalah Rita Widiasari yang merupakan Bupati Kutai Kertanegara dan nominalnya mencapai hampir 470 miliar rupiah, dan ini multi atau ada beragam kasus gratifikasi juga, diantaranya misalnya perizinan dan juga proyek pemerintahan. Dan kemudian yang kedua yang juga dengan nominal tinggi adalah Fuad Amin yang merupakan Bupati Bangkalan. Ini ada gratifikasi perizinan, kemudian setoran SKPD, jual beli SK CPNS, dan juga penggunaan APBD. Ini nominalnya gratifikasi senilai 441 miliar rupiah. Dan yang ketiga tertinggi juga ini memang cukup jauh gapnya begitu, tapi ini juga terbilang tinggi, yaitu Jefferson SM Rumajar yang merupakan wali kota Kota Tomohon yang menggunakan kas daerah untuk kepentingan pribadi senilai 65 miliar rupiah. Jadi nominal dari gratifikasi masing-masing kepala daerah ini cukup fantastis begitu. Yang pertama tadi saya sebut hampir 470 miliar
dan yang ketiga tertinggi adalah 65 miliar rupiah. Dan memang kasus gratifikasi yang melibatkan para kepala daerah ini multiple begitu, tidak hanya satu saja misalnya soal perizinan, tapi ada juga soal jual beli jabatan dan lain sebagainya. Dan masih banyak juga kita lihat untuk slide yang ketiga adalah bagaimana dengan pernyataan dari Ketua KPK pada Maret 2018 yang menyatakan bahwa 90% calon kepala daerah Pilkada 2018 berpotensi tersangka. Ini sebenarnya bukan terkait dengan jumlah calon kepala daerah atau yang ikut dalam pilkada, tetapi calon kepala daerah yang ikut pilkada pada saat itu proses penanganan perkaranya sudah 90%. Nah, ini artinya adalah 90% hampir pasti bahwa peserta pilkada itu akan menjadi tersangka korupsi. Nah, ini memperlihatkan bahwa masih banyak potensi, masih banyak celah untuk melakukan tindak pidana korupsi karena memang otoritas atau kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah itu begitu tinggi. Namun bukankah sudah ada metode pengawasan, bukankah sudah ada metode pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum dan juga aparat dan juga termasuk Kementerian Dalam Negeri yang kemudian mensupervisi bagaimana kinerja para kepala daerah ini. Saya akan langsung berbincang dengan peneliti senior dari ICW Indonesia Corruption Watch, Mas Ade Irawan. Selamat pagi Mas Ade, silakan bergabung bersama saya di sini. Pagi Mbak Vina. Iya, Mas Ade, kalau kita lihat tadi ada 36 yang terjaring OTT KPK dari tahun 2005 sampai 2018, terakhir adalah Bupati Cirebon ya. Kalau kita lihat, sepertinya kepala daerah ini tidak kapok-kapok begitu. OTT ini masih sering terjaring. Apa yang Anda melihat menjadi faktor utama yang menyebabkan ini terus terjadi? Iya, banyak faktor ya. Pertama memang kelihatan tidak ada efek jerah gitu ya. Mestinya ini kan baru seminggu dari Bupati Bekasi yang ditangkap oleh KPK. Mestinya ini jadikan pembelajaran buat mereka, buat kepala-kepala daerah agar bukan lebih berhati-hati korupsinya, tentu saja tidak melakukan korupsi. Walaupun kalau dalam catatan kami memang banyak faktor lain yang juga menyebabkan kenapa kepala daerah rentan atau bisa melakukan korupsi. Ada faktor yang di luar mereka, ada faktor di dalam mereka. Di luar mereka tadi sudah disebutkan Pak Agus, ini terkait dengan proses seleksi kepala daerah, yaitu pemilu kada yang memang dalam tanda petik ya banyak tidak berintegritas. Itu dimulai dari mahar politik, lalu kemudian diikuti oleh politik uang, juga diikuti oleh pencarian sumber pendanaan yang tidak halal, misalnya sumbangan yang melebihi batas atau penggunaan sumber daya negara seperti APBD. Yang kedua terkait dengan tata kelola di daerah, gitu ya, kekuasaan tersentral di kepala daerah dan di DPRD, dan tidak ada yang mampu mengawasi mereka, terutama dari masyarakat, gitu ya. Lalu kemudian soal keterbukaan, akuntabilitas yang tidak ada, itu beberapa faktor yang kemudian menyebabkan kenapa kepala daerah sangat rentan atau sangat mudah untuk melakukan korupsi. Ya, soal ongkos politik, kemudian juga kewenangan yang begitu luar biasa sehingga pengawasannya agak sulit begitu. Nah, tapi tentunya ada solusi dari berbagai permasalahan ini, walaupun kita lihat juga sudah berapa tahun belakangan dari 2000 lebih dari 10 tahun begitu ya. Ini sepertinya pola yang terus berulang. Hampir sama polanya. Polanya berulang. Ya, tidak jauh berbeda. Bahkan trennya naik, jangan-jangan. Iya, kalau lihat pola kan pertama itu dimulai dari proses penganggaran biasanya. Bagaimana anggaran dibagi-bagi umumnya bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi untuk kepentingan mereka sendiri. Para oknum ini ya. Kemudian proses tendernya diatur supaya yang menang orang-orang yang sudah direncanakan dalam proses penganggaran. Makanya kemudian dalam sederhananya korupsi di daerah kan ada dua, korupsi politik yang terjadi di hulu, bagi-bagi anggaran tadi, lalu korupsi birokrasi, karena yang akan mengeksekusi keputusan-keputusan korup yang sudah dibuat dalam proses perencanaan anggaran itu adalah birokrasi, misalnya manipulasi tender, itu ya, atau kemudian setoran-setoran kepada atasan. Ya, sebenarnya kan kalau kita sudah bisa lihat pola-polanya seperti apa, sebenarnya sudah jelas ini cara menguncinya bagaimana. Nah, kita akan coba bahas bagaimana solusinya untuk mengunci supaya ruang untuk korupsi ini lebih diminimalisir lagi. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime. Saya kembali melanjutkan perbincangan. Sebelum saya kembali bertanya ke Mas Ade, saya ingin sapa dulu Pak Sumarsono, Dirjen Oda Kemendagri. Selamat pagi Pak Sumarsono. Ya, selamat pagi Kartika, selamat pagi Mas Ade di Metro TV.
Baik, Pak Sumarsono, kalau kita lihat ini sudah ada OTT begitu Bupati Cirebon, sebelumnya ada penangkapan dan penetapan tersangka juga terhadap Bupati Bekasi. Di tahun ini, di 2018 sudah ada 18 Pak yang terkena OTT KPK. Ini sebenarnya ada apa? Tidakkah ada upaya yang dilakukan Kemendagri, tapi sepertinya ini belum ada kemajuan yang terlihat secara signifikan, Pak? Saya kira